Ini balasan untukmu. Seorang laki-laki beranjak berdiri dan merapikan pakaiannya. Setelah dengan mudahnya ia merenggut paksa kesucian Rea. Tak kusangka kau masih gadis, tambahnya enteng. Rea sendiri tidak tahu siapa laki-laki itu. Ia hanya bisa terisak menelan kesakitan, kepahitan dalam kelingkungan. Sore tadi ia bersiap pulang ke rumahnya, namun taksi yang membawanya justru menyekapnya dan membawanya ke sebuah apartemen. Ia terus berontak sampai obat bius membuat kesadarannya hilang. Saat ia terbangun, kaki dan tangannya diikat. Orang laki-laki bertopeng langsung mendekatinya dan langsung melakukan kebejatan itu padanya. Kau sudah merusak nama baik keluarga Winston. Sialan, aku sudah mati-matian membesarkan dan menjaganya. Suara dalam laki-laki itu berhasil membuat Rea ngeri. Ditambah sesudah apa yang terjadi dari ucapan laki-laki itu, ia menyimpulkan bahwa dia adalah bagian dari keluarga Winston, di mana yang salah satu anaknya sudah menabrak ayahnya hingga meninggal dunia. Belum 1 minggu setelah ayahnya meninggal, kini Rea dihadapkan badai baru. Kesucian yang selama ini dijaganya seumur hidupnya hilang begitu saja secara paksa oleh laki-laki yang tidak dikenalnya. Aku tidak merusak nama baik keluarga Winston. Aku hanya menuntut apa yang seharusnya dituntut. Ayahku meninggal karena Deon Saputra Winston. Lanjut laki-laki itu memotong ucapan Rea yang tersekat-sekat karena tangis dan sakitnya. Ditatap Rea melamat-lamat laki-laki yang memotong ucapannya. Ia ingin tahu siapa penjahat di balik topeng itu yang sedang memunggunginya. Laki-laki tinggi tegap, berbadan kekar itu membalik badan, lalu membuka topengnya. Kini Rea jelas melihat wajahnya. Sam Mahendra Winston, anak pertama keluarga Winston, kakak dari laki-laki yang menabrak ayahnya. Kau iblis, pergi ke Rea. Sam tersenyum miring. Kedua tangannya itu dengan enteng ia angkat, lalu menatap Rea yang masih terikat dan terkulai di atas. Di tatapnya itu benar-benar Tatapannya itu benar-benar merendahkan Rea. Meski ia akui wanita yang dihancurkannya itu sangatlah cantik, Rea merasa tidak memiliki harga diri lagi. Aku akan melaporkanmu, gumam Rea yang sebenarnya sudah tidak bertenaga. Silahkan, Rea Ayunda Fradela. Laki-laki itu tidak takut sedikit pun dengan ancaman Rea. Sang membungkuk ke arah Rea, mendekatkan wajahnya pada Rea yang berusaha memalingkan wajahnya. Laporkan tentang apa yang terjadi malam ini, maka semua akan merendahkanmu. Kau tahu apa yang baru saja terjadi sudah terekam dengan baik, bisik Sam. Tangannya itu meraih sebuah kamera di atas nakas. Mata Rea yang sudah sayu dan bengkak langsung membelalak, tidak percaya melihat apa yang dipegang laki-laki itu. Bukankah ini akan menjadi berita baik untuk ibumu yang punya riwayat jantung? Bukankah ini juga akan menjadi topik terbaik di kampus adikmu? Tanya Sam sambil mengulas senyum mematikan di wajahnya. Mengapa seperti ini? Bukankah Rea telah melakukan hal yang benar, memberi pelajaran terbaik untuk orang yang melakukan kejahatan tabrak lari terhadap ayahnya? Itu sudah seharusnya dituntut dan mendapat hukuman. 5 hari yang lalu, ayah Rea mengalami kecelakaan. Ia ditabrak oleh seorang laki-laki yang langsung kabur. Laki-laki itu adalah Deon, adik Sam. Rea membantu oleh temannya bernama Hares untuk melaporkan Deon dan sidang untuk menentukan hukumannya pun akan dilaksanakan. Tolong hapus video itu.
Aku mohon, lirih Raya dengan rasa tertekan. Bibirnya bahkan gemetar mengucap permohonan itu yang sudah pasti diabaikan oleh Sam. Sam masih dengan senyum mematikannya melirik rekaman di kamera itu, lalu menatap Raya tanpa iba. Ia menggeleng. Raya terisak. Ia memejamkan matanya dengan sangat. Aku hanya ingin keadilan. Adikmu telah melenyapkan ayahku. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Aku sama sekali tidak merusak nama keluargamu. Aku hanya menuntut kepertanggungjawaban adikmu, tapi dia malah lari. Lirih Raya masih mencoba menjelaskan di tengah kelemahannya. Aku tidak peduli, yang jelas karena laporanmu sekarang, media mengejar-ngejarku dan keluargaku. Perusahaan-perusahaan yang bersaing dengan Winston sekarang sedang bertepuk tangan dan goyang kaki melihat keluarga Winston yang dihebohkan dengan kasus tabrak lari tidak penting seperti ini. Geram Sam. Tidak penting bagi Sam, tapi bagi Rhea. Ayahnya adalah kekuatan mereka yang kini sudah tidak di sisinya lagi. Ia menangis mendengar ucapan Sam yang sangat tidak punya hati. Emosi dan geramnya ia simpan karena ia begitu lemah, belum lagi nyeri. Apa kau mau aku mencabut laporan adikmu? Itu tidak mungkin. Kasus sudah sampai di pengadilan dan lusa adikmu akan diadili. Terang Rhea. Mungkin. Sambar Sam cepat. Rhea menatap nanar wajah laki-laki yang bengis itu. Kau tahu aku bisa membebaskan adikku sejak saat pertama kau melaporkannya. Apa yang tidak bisa kulakukan, semua bisa dilakukan oleh keluarga Winston, papar Sam dengan arogannya. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Kenapa kau harus memperkausku seperti ini? Isak Rhea yang tidak kuat mengucapkan kalimatnya. Impas bukan? Nama baik keluargaku sudah kau hancurkan, maka hidupmu juga harus hancur di tanganku. Gumam Sam. Rhea memejamkan matanya dalam isak. Dalam isaknya terdengar tersekat karena sudah tidak kuat lagi dengan deraan yang meluluh lantahkan jiwa dan raganya. Sam menatap Rhea tanpa iba sedikit pun. Tatapan tajam dengan rahang yang tegas itu membuat wajahnya yang sebenarnya sangatlah tampan menjadi menakutkan. Lagi pula aku tidak bisa mengembalikan apapun. Kalau aku bisa, aku juga ingin ayahku kembali hidup. Lirih Rhea. Sam dengan geramnya menangkap dagu Rhea. Ia arahkan wajah wanita itu tepat di depan matanya. Dengar, aku tidak peduli apapun tentangmu dan tentang ayahmu yang sudah mati itu. Tidak punya hati, iblis cuy. Rhea meludahi wajah Sam dan mengenai pipinya. Saat Sam cepat memalingkan wajah, ia seperti kesetanan mendengar kalimat Sam yang berkata tentang ayahnya. Sam menggigit giginya, membuat rahangnya itu semakin tegas. Kau bersyukur karena aku tidak pernah memukul wanita, gumamnya dengan suara yang penuh penekanan. Rhea menelan ludahnya. Seketika ia kembali gamang menatap wajah itu. Namun untuk bersedih dan mengibah tidak akan mengubah apapun, bahkan juga tidak akan mengembalikan kegadisannya. Kau akan menyesal karena sebentar lagi ibumu akan segera menyusul ayahmu. Gumam Sam. Ia menarik selimut dengan kasar lalu mengusap pipinya dari ludah Rhea. Video ini tolong potong Rhea dengan suara lirih. Akan aku kirim ke ibumu lebih dulu, lanjut Sam setelah menatap Rhea dengan tajam karena memotong kalimatnya. Please, aku mohon jangan. Mohon Rhea. Sam masih menatap Rhea. Ia seperti monster yang terlihat akan menelan Rhea hidup-hidup. Apa yang harus aku lakukan? Kalau kau bisa membebaskan adikmu, maka lakukanlah. Aku tidak akan menuntut lagi. Aku mohon hapus video itu. Rhea kembali menangis.
Di dalam hati ia telah terus bersumpah bahwa ia akan membalas kejahatan laki-laki yang menghinakannya itu. Suatu saat nanti kau harus menikah denganku, jawab Sam tegas dengan netra menyalam. Apa? Reyah menatap Sam tidak percaya. Apa kau tuli? Menikah denganku, ikuti permainanku untuk mengembalikan nama baik keluargaku, bentak Sam mencekik leher Reyah. Dengar, ikuti permainanku kalau kau masih ingin hidupmu aman. Dengan aku menikahimu, aku akan membuat nama keluargaku kembali baik di mata orang-orang. Aku memang bisa membebaskan adikku detik ini juga. Tapi kau tahu berita apa yang akan tersebar besok pagi? Keluarga Winston dengan kekayaannya bisa membebaskan anaknya yang berada di penjara. Bahkan sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman, itu akan menambah image buruk keluargaku, dan orang-orang akan menilai Winston sebagai semakin buruk karena meremehkan dan bisa membeli hukum. Tapi kalau kau mencabut laporannya sendiri lalu menikah denganku, maka berita yang akan tersebar adalah Sam Mahendra Winston memutuskan untuk menikahi Raya Ayunda Pradela saat menemui keluarga korban tabrak lari yang dilakukan oleh adiknya Deon Saputra Winston. Kedua keluarga ini akhirnya menjalin hubungan kekeluargaan dengan pernikahan yang akan segera dilangsungkan, dan setelah itu media akan kembali menyorot betapa murah hatinya keluarga Winston. Papar Sam panjang lebar tanpa beban sedikit pun. Raya geleng-geleng kepala. Lalu aku dan keluargaku lah yang akan dinilai mata duitan karena bisa memaafkan kesalahan adikmu yang melenyapkan ayahku hanya demi harta. Sam yang duduk di sofanya mengangguk dan kembali memamerkan senyum miringnya. Kau jahat, kau iblis, bagi Raya. Atau video ini yang akan menjadi berita besok pagi. Ingat, di video ini aku menggunakan topeng. Tidak akan ada yang tahu bahwa itu adalah Sam Mahendra Winston. Jelas Sam dengan kepuasannya. Kau ingin melihat videonya? Seringnya Sam lagi. Reyah memejamkan matanya karena tak ingin melihat kamera yang Sam tunjukkan. Selain cantik, ternyata kau juga masih gadis, ucap Sam menyeringai. Air mata Reyah kembali menetes saat mendengar ucapan laki-laki itu. Meski ia sudah mencoba melawan ketakutan dan kesakitannya, tetap saja kesengsaraan dan penderitaan benar-benar menimpa dan melilitnya tanpa ampun. Kau punya waktu 24 jam untuk memikirkannya, tanda Sam. Ia langsung meninggalkan kamar itu tanpa menyuguhkan sesi penawaran. Reyah memiliki waktu untuk berpikir selama 24 jam. Pernikahan yang Sam maksud jelas bukan pernikahan dengan alasan kemauan dan cinta pada umumnya. Sepanjang perjalanan dari apartemen Sam ke rumahnya, Reyah hanya sibuk mengeringkan mata dan pipinya agar ia tidak menunjukkan wajah sedihnya itu pada ibu dan adiknya itu di rumah. Meski air mata itu terus berjatuhan bersamaan dengan bibir dan sekujur tubuhnya yang gemetar, ia terus mencoba menahannya. Sam Mahendra Winston, pengusaha muda yang selalu diagung-agungkan ketampanan, kekayaan, dan kebaikannya yang selalu terpampang di majalah, televisi, radio, dan segala jenis surat kabar lainnya, ternyata tidak sebaik apa yang selama ini diulas oleh media-media tersebut. Laki-laki berusia 32 tahun itu adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat. Iblis yang telah merusak masa depan Raya dan setelah dengan mudahnya
Ia merusak-rusak Raya juga mengancamnya. Ia justru meminta Raya menikah dengannya. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Belum selesai tekanan dari Sam, kini Raya mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenalinya. Kalau kau menolak menikah denganku, ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Selain video itu akan tersebar, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan apapun dimanapun. Ketika kau mencoba membangun usaha, maka aku akan pastikan langsung melenyapkannya. Tapi jika kau menikah denganku, seperti apa yang sudah kujelaskan tadi, maka aku akan memberikanmu uang bulanan yang bisa kau bagi ke keluargamu. Aku baik bukan? Pikirkan baik-baik, Nona Raya. Raya menarik nafas panjang. Ia menyandarkan kepalanya di jok taksi karena telah terlalu sedih dan tertekan. Suaranya itu pun lolos menciptakan isakan lewat bibirnya yang tidak tertutup rapat. Maaf mbak baik-baik saja? Tanya supir taksi. Raya mengatur nafasnya, ia mengantuk. Saya baik-baik saja pak, jawabnya, menyamarkan kesengsaraan di wajahnya yang sebenarnya tidak bisa ditutupi lagi. Handphone Raya kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan. Ada Hares di sana. Kembali lagi Raya mengatur nafas untuk bisa mengangkat panggilan dari Hares dengan suara yang sebisa mungkin dibuat normal. Halo Res, sapa Raya. Raya, kamu di mana? Lembur, aku jemput ya, tawar Hares. Raya menunduk dalam, mengatur pola nafasnya agar tidak terdengar mencurigakan. Iya Res, sedikit lembur tadi. Ini udah di jalan kok, udah dekat. Jelas Raya, kamu baik-baik saja kan Re? Tanya Hares, pertanyaan sederhana yang hampir membuat Raya menjerit menangis dan mengatakan bahwa ia tidak baik-baik saja. Ya, I'm okay Res. Kenapa? Tanyanya. Tidak apa-apa Re, aku tunggu kamu di rumah ya. Aku mau bilang sesuatu sama kamu, ucap Hares. Oke, ini aku udah dekat, jawab Raya. Raya mengira bahwa sesuatu yang ingin dikatakan Hares Aditya itu adalah sesuatu tentang sidang yang akan digelar lusa, sesuatu tentang Dian Saputra Winston yang akan didakwa. Namun nyatanya ia mendengar pengakuan lain dari Hares. Di teras rumah Raya, Hares justru menyatakan perasaannya. Raya, kita sudah saling mengenal sejak kuliah. Kita berteman selama ini dan aku tidak bisa berbohong lagi. Aku sayang dan cinta sama kamu, tulus dari hatiku yang paling dalam. Aku ingin melamarmu, Raya. Maukah kau menikah denganku? Wajah Hares terlihat tulus dengan apa yang ia ucapkan. Netranya itu juga tidak berbohong bahwa ia benar-benar mencintai Raya. Raya menahan dirinya. Ia menahan air mata, emosi, dan keharuan yang semuanya ingin ia keluarkan dengan jeritan sampai ia puas. Hares, aku tahu kamu tulus. Aku juga sudah menyimpan rasa yang sama setahun belakangan ini. Tapi situasinya sekarang berbeda. Aku bahkan baru saja kehilangan kesucianku. Aku tidak pantas untukmu, Res. Batin Raya menjawab pertanyaan Hares yang ada di dalam hati. Raya tersenyum. Ia menatap Hares dengan air mata yang menetes di pipinya. Cepat ia tepis. Ia menarik nafas melegakan hidungnya yang penuh karena sejak tadi ia terus menahan tangis. Res, aku hargai keberanianmu. Makasih selama ini sudah menemaniku, sudah mendukungku, sudah sayang padaku, dan sudah mencintaiku. Tapi Res, aku gak memiliki perasaan yang sama bagiku kita, jawab Raya gemetar. Gak perlu menjawab sekarang, Re. Aku akan menunggu, potong Hares. Di dalam hati Raya menjerit. Jika ia masih utuh,
Jika ia tidak berada di bawah ancaman, tentu ia akan dengan senang hati menerima lamaran Haris, menikah berlandaskan cinta dan hidup bahagia sebagaimana pernikahan yang seharusnya. Haris terdiam. Ia menunduk dalam. Tak disangkanya Rea menolaknya dengan ekspresi yang seperti tidak selaras dengan ucapannya. Namun ia masih terus berharap dan akan menunggu Rea. Rea menunduk dalam. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan kepedihan yang teramat. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap Haris dengan senyuman. Re, kamu yakin baik-baik saja? Kamu sakit? Kita ke rumah sakit ya. Haris menempelkan tangannya di kening Rea. Aku baik-baik saja, Res. Jawab Rea memaksa tersenyum. Jika waktu boleh berhenti beberapa detik saja, Rea ingin melepas semua kesengsaraan yang menekannya. Ia ingin memeluk Haris, menangis, dan meraung sekuat dan sepuasnya untuk melegakan hatinya. Handphone Rea berbunyi singkat. Laki-laki yang sedang berada denganmu sekarang, bukankah dia pengacara yang baru meniti karirnya? Coba saja bermain denganku, maka aku pastikan dia juga tidak akan menjadi apa-apa dimanapun. Sam benar-benar tidak puas untuk terus menambah penderitaan Rea setelah semua apa yang dia lakukan. Tidak, Rea tidak mau hal itu terjadi. Cukup dia yang sengsara, cukup dia yang menderita, jangan Haris. Haris sudah terlalu baik padanya dan keluarganya selama ini. Jangan sampai laki-laki yang juga dicintainya itu mengemban semua kepahitan yang menimpa dirinya. Maaf Res, aku mengantuk, aku masuk dulu ya. Good night, ucap Rea meninggalkan Haris begitu saja. Rea langsung masuk ke kamarnya, mengurung diri dan langsung menangis. Ia menenggelamkan wajahnya pada bantal agar isakan dan teriakan tertahannya itu tidak terdengar. Ibu dan adiknya hanya bersitatap saat Rea melewati mereka. Sam tersenyum angkuh, penuh kesenangan, penuh kemenangan saat ia mendapatkan laporan dari anak buahnya yang mengawasi rumah Rea bahwa Rea sudah langsung masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Haris sendiri. Beri sedikit pelajaran pada laki-laki itu. Lakukan seolah-olah ia mengalami kecelakaan tunggal. Ini sebagai peringatan pada wanita itu. Kalau aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, gumam Sam memerintah anak buahnya lewat panggilan suara.